Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas bagi yang beraktivitas, dan juga semoga kita diberi kesehatan, rezeki yang banyak, halal barokah, amin ya robbal alamin. Ya, untuk sahabat botanikal, untuk kali ini kita akan memperlihatkan untuk sahabat botanikal untuk pembibitannya kami, dan juga untuk indukan-indukannya, karena memang indukan penting juga ya untuk indukan. Yang mana indukannya ini kita sudah tanam seperti halnya yang ada di belakang saya ini. Nah, ini dari apukat peluang, ada juga apukat wina ya, dan juga apukat muria. Nah, langsung saja untuk sahabat botanikal bisa langsung order di nomor Bapak Haji Badarudin. Jika memang nomornya Bapak Haji Badarudin tidak membalas, itu bisa kontak botanikal. Nanti insya Allah nanti kita arahkan dulu untuk bibit-bibitnya yang kayak gimana. Nah, nanti bisa diorder jikalau cocoknya seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal, langsung saja kita melihat untuk indukannya ya. Oke, yang pertama itu adalah indukan dari apukat muria, yang mana apukat murianya ini dari Gunung Muria ya. Juga disebut dengan aligator Semarang ya, aligator Semarang. Nah, ini kenapa dikasih nama aligator Semarang itu biar mendompleng atau ngikut lah, jadi terkenal. Nah, tapi kan kita bilang ini adalah muria karena terkenalnya muria itu sudah dari dulu ya. Nah, ini bisa dilihat kalau muria memang mempunyai benjolan, sebetulnya ini bercabang-cabang yang ada di bawah, tapi kita pangkas ya, kita pangkas fungsinya untuk membuat lahannya itu agak luas. Nah, karena kita beraktivitas di kisaran seperti ini. Nah, untuk bibit-bibitnya kayak gimana kita bisa lihat ya, di depan saya ini juga apukat muria ya, bibit-bibitnya, dan juga ada yang kecilan. Nah, seperti ini ya apukat muria, yang mana apukat murianya ini bisa lihat indukannya langsung, bisa datang ke sini, bisa diorder langsung. Oke. Nah, untuk sahabat botanika yang memang itu membutuhkan apukat muria, sudah kelihatan di sini apukat muria, ada apukat muria juga di sini. Nah, untuk pertumbuhannya bagus, dan juga kita mengirimnya tanpa mengurangi media tanah. Jadi jangan khawatir untuk sahabat botanikal, tidak ada kata stres ya. Nanti kalau misalnya sudah datang paketannya, jangan lupa di topsil, bukan topsil, B1 ya, di B1. Selama 3 hari itu dicor B1 aja gitu, kalau misalnya mau melakukan pengecoran. Nah, seperti ini ya. Untuk sahabat botanikal silahkan untuk di order ya. Dan juga ada varietas-varietas yang lainnya juga ya. Memang kalau memang apukat murianya, untuk pertumbuhan memang ada yang kecil, ada yang besaran, dan juga ada yang batangan super, ada yang batangan yang tidak super. Nah, alias biasa ya, ini kan batang biasa sudah segini lah ya, bukan seperti di online shop ya. Maaf, ini bukan alias menjatuhkan, enggak, maksudnya aplikasi, tapi melainkan kita bisa lihat di sini langsung ya, dengan harga sekian. Jadi insya Allah worth it lah ya. Ada juga yang batangan-batangan super yang seperti ini ya. Ini apukat muria batangan-batangan super. Nah, biasanya untuk penjualan itu mudah ya lah ya. Sekalian aja batangan-batangan super seperti ini bisa diorder lah ya. Bahkan kalau misalnya memang itu beruntung, itu jadi kayak gini juga bisa gitu loh. Nah, jadi ini dari apukat muria juga ya, apukat muria, yang mana apukat murianya ini sedang berbunga, tapi ini masih kecil, pasti akan rontok nanti, jadi ini tidak akan jadi. Nah, ini bisa jadi contoh yang namanya apukat muria itu juga lumayan gencah ya. Jadi masih kecil, sudah berbakti, tapi ini kita tidak sarankan untuk dibeli dikarenakan nanti ini akan mengerdil ya. Kalau misalnya tanggulan pot bisa dibeli, tapi kalau di lahan bebas kita tidak menyarankan, kita tidak menjual untuk yang ini, yang bunga, melainkan yang kayak gitu, biar tumbuh dulu, biar memang itu berkembang baik dulu. Nah, seperti itu. Kalau berkembang baik, nah itu baru berbuah, nanti buahnya akan merata ke seluruh bagian. Nah, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah apukat dari peluang, yang mana apukat peluangnya ini bisa kita tanam di MDPL yang sedang ataupun MDPL yang rendah, yang mana kita cuman untuk memperhitungkan saja untuk cahaya yang masuk. Nah, kalau misalnya apukat peluangnya ini
cahayanya itu atau fotosintesisnya itu tidak terhalang, itu bisa tumbuh baik ya, tumbuh baik dari segi buahnya ya. Kalau semisalnya kita tanam di MDPL yang tinggi, kita harus memperhitungkan ya cahaya, yaitu kadar airnya juga, dikarenakan memang apukat peluang ini kadar airnya itu lumayan tinggi. Nah, dan juga terdapat rongga udara yang ada di dalam apukat tersebut. Nah, semisalnya apukat peluang ini besar ya, biasanya itu ada rongga udara yang memisahkan antara biji dan juga daging buah. Nah, jadi kalau misalnya bukan matang ya, sudah tua, nanti dikocok itu akan berbunyi, dikarenakan kalau sudah tua biji itu tidak akan menempel lagi di daging buah, jadi dia akan jatuh, bergerak bebas. Jadi kalau misalnya kita kocok, dia akan bunyi. Nah, seperti itu. Untuk sahabat botanikal, ada bibitnya, tenang saja, ada bibitnya, langsung saja di order. Nah, kita akan menunjukkan untuk bibit-bibitnya. Nah, untuk sahabat botanikal, untuk bibitnya ini seperti ini. Jadi sudah terlihat lah ya, perkembangan baik, batangan besar, dan ini tinggi kisaran 90 sampai 1 meter. Nah, batangan besar ya, memang ini kita sambung karena kadang yang membutuhkan penyambungan yang tinggi ini sekitaran 3 kilan lah. Nah, jadi untuk sahabat botanikal silahkan diorder. Kalau misalnya mau mengorder dengan apukat peluang, kita punya bibitnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat untuk cabangannya, cabangan luar biasa ya. Ada juga yang kecilan, kita akan tunjukkan yang kecilan. Nah, ini untuk sahabat botanikal, yang kecilan pun ada dari apukat peluang, yang mana apukat peluangnya bisa ditanam di MDPL yang sedang dan juga MDPL yang rendah. Bisa dilihat, insya Allah sehat walafiat, amin. Wis. Untuk bibitnya, nah seperti ini ya. Wah, bagus ini. Jadi pertumbuhannya bagus, cabangannya bagus, alhamdulillah. Bisa diorder di nomor Bapak Haji Badarudin. Oke, meranjak yang ketiga ya, dengan apukat kendil. Untuk apukatnya kendil, untuk indukannya seperti ini. Tapi ini kan belum berbuah, karena memang apukat kendil ini ya agak sedikit lamban daripada apukat yang lainnya dari segi berbuahnya. Jadi untuk peluang ataupun bina ataupun muria itu sudah berbunga ataupun berbuah. Nah, ini baru berbunga. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah berbuah agak besaran, ini baru berbunga. Nah, ini kelambatan dari apukat kendil, tapi dari segi itu tetap saja ginjah dan juga baik. Nah, ini kan bisa dilihat lah ya. Untuk apukat kendilnya sebetulnya di atas sudah berbunga, tapi black light ya, sudah berbunga. Jadi untuk sahabat botanikal bisa disimpulkan bahwasannya apukat kendil juga bisa jadi idaman juga, primadona juga, bisa jadi pilihan juga, dikarenakan memang apukat ini bisa ditanam di lokasi MDPL yang agak tinggi, kisaran 1000 MDPL pun bisa. Nah, jadi MDPL rendah pun malah bagus. Nah, seperti itu. Dan juga harga jual. Nah, dari segi harga jual kita bisa lihat nanti untuk anakannya di sini. Nah, seperti ini untuk anakannya ya. Untuk apukat kendil, harga jualnya lebih tinggi daripada apukat yang lainnya, dikarenakan memang dari segi rasanya itu lebih pulen daripada apukat yang lainnya. Nah, ini keunggulannya memang rata-rata itu kisaran 900 gram atau hampir 1 kilo ya, 1 kilo lah. Nah, itu rata-rata memang apukat kendil itu mengeluarkan antaranya 900 gram sampai 1 kilo. Nah, ini bisa dilihat lah ya. Ini untuk bibitnya seperti ini. Dan juga ada juga yang lagi trubus. Jadi ada cabangan bagus, ada cabangan yang biasa. Kalau cabangan yang bagus yang seperti ini. Ya, ini kan udah kayak beda harga juga gitu. Oke, nah untuk sahabat botanikal, untuk apukat binanya kita mempunyai indukan di belakang rumah, langsung bisa dilihat untuk keginjahannya luar biasa, karena memang ini
baru kisaran belum ada 1 bulan panen lah ya. 1 bulan panen itu sudah berbunga lagi, terus masih meninggalkan pentil yang kecil, dan pernah kita panen saat memang itu masih kecil ya, sudah pernah kita konten. Dan masih ada yang namanya bunganya yang ada di sini ya, bisa lihat lah ya. Kayak gini, tapi kita memberikan suatu informasi juga yang namanya Apukat Wina. Kalau dari segi kematangannya itu kurang bagus sih ya, jadi bakul ataupun pengepul dari si pengepul apukat itu kurang suka dari Wina, dikarenakan memang Wina itu dari segi kematangannya itu kurang bagus ya, kadang itu tidak merata ke seluruh apukat, melainkan ada kayak intinya entah itu kayak bunderan yang memang itu tidak soft gitu, jadi masih keras, nah seperti itu. Nah, jika mau ditanam pun silahkan, tidak apa-apa, tapi kita hanya menerapkan tentang apukat Wina yang memang kurang disukai oleh bakul lah ya, jadi pemasaran agak sulit juga. Nah, tapi kita punya yang namanya bibitnya ya. Nah, maaf ini agak rame ya. Untuk apukat Wina kita bisa lihat, kita memproduksinya itu hanya beberapa ya, tidak banyak. Nah, karena memang kita tidak terlalu merekomendasikan untuk menanam apukat Wina. Kalau misalnya pun ditanam, silahkan ditanam, tapi kita hanya menerapkan yang kita pernah alami, bahwasanya apukat Wina itu bisa ditanam di lokasi MDPL yang sedang ke bawah ataupun agak tinggi, yaitu kisaran 1200 mdpl. Itu tidak apa-apa, bisa ditanam di lokasi tersebut. Nah, tapi ada tapinya, yaitu dari segi kematangan dari si buah. Nanti kalau segi kematangan dari si buah itu berbeda lah ya, tidak seperti apukat peluang, apukat kendil, dan juga apukat aligator. Nah, kalau misalnya apukat tersebut itu gimana? Nah, itu dari segi kematangan itu ke seluruh bagian dari apukat. Nah, tapi kalau apukat Wina terkadang ada seperti ya pokoknya tidak merata, entah itu ada seperti benjolan kerikil seperti itu di dalamnya, tapi itu daging buah yang tidak matang. Nah, seperti itu. Sedangkan yang lainnya itu udah soft, tapi ada kayak bunderan tapi nggak merata. Itu biasa, itu kalau misalnya apukat Wina itu memang seperti itu ya. Untuk sahabat botanikal, tidak hanya apukat peluang, apukat Wina, apukat muria, apukat aligator ataupun apukat kendiri saja, melainkan kita mempunyai kualitas impor juga seperti Tanbik, terus Afuzila ya, dan juga ada lagi kalau semisal mau order, silahkan diorder, karena memang kita memang penjual bibit tapi juga petani gitu, jadi aslinya itu petani tapi meranjak ke dunia pembibitan. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan diorder, jadi kita tidak mengada-ngada lah ya, kita asli petani. Jadi seperti halnya ini yang Tanbit. Tanbit ini kualitas impor. Jadi untuk sahabat botanikal yang mau bertanya-tanya misalnya red Vietnam dan lain-lain, itu bisa kontak Bapak Haji Badarudin. Silakan yang kontak yang ada di bawah sini ya. Gitu saja, karena terkendala oleh yang namanya durasi ya, cukup sekian saja. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.